membangkang jula-jula, si membangkang jula-jula. Si batu menikam di parjoget, sona manigatang di manginan, si membangkang jula-jula, si membangkang jula-jula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dokumentasi proyek mata kuliah pasca panen yang disusun sebagai bagian dari kegiatan pembelajaran langsung di lapangan. Video ini merekam secara nyata proses penanganan pasca panen pada salah satu komoditas hortikultura, yaitu mentimun. Mengapa kami memilih mentimun? Karena mentimun merupakan komoditas hortikultura yang cepat rusak setelah dipanen. Penanganan pasca panen yang tepat sangat menentukan mutu, daya simpan, dan harga jual timun. Lalu, bagaimana proses pasca panen dilakukan secara langsung di lapangan? Mari kita simak bersama. Pagi itu sekitar pukul 7, kami berangkat menuju kebun timun di Kampung Gangger, Desa Sanca, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Perjalanan ditempuh selama kurang lebih 1 jam, melewati jalan perkampungan dan hamparan kebun milik warga. Kami tiba di lokasi sekitar pukul 8 pagi. Udara masih sejuk, cocok untuk panen. Setelah menyapa petani, kami langsung bersiap untuk mendokumentasikan proses pasca panen secara langsung. Kebun ini memiliki luas sekitar 560 meter persegi dan dikelola oleh 2-3 orang petani lokal. Setelah proses penanaman dan perawatan, mentimun memasuki masa panen. Tahap ini sangat penting karena kualitas hasil panen sangat ditentukan oleh ketepatan waktu dan cara pemanenan. Panen dilakukan di pagi hari saat suhu masih sejuk, agar timun tetap segar dan tidak cepat layu. Panen dilakukan secara manual oleh petani dengan cara memetik buah menggunakan tangan langsung. Selama proses panen, petani menggunakan alat bantu seperti sarung tangan dan ember, serta mengenakan alat pelindung diri atau APD sederhana berupa baju lengan panjang dan sepatu bot. Ember digunakan untuk membawa timun hasil panen dari lahan ke area sortasi. Lalu, kapan waktu terbaik untuk panen timun? Panen pertama biasanya dilakukan sekitar 1 bulan setelah penanaman, dan tanaman masih bisa dipanen berkali-kali selama kurang lebih 40 hari ke depan, tergantung kondisi pertumbuhan. Buah yang dipilih memiliki warna hijau tua dan belum menguning. Selain menanam timun, petani juga memanfaatkan lahan di antara dan di pinggir tanaman timun untuk menanam bawang pucai dan cabai rawit. Cara ini membantu meningkatkan hasil panen dan penghasilan tanpa perlu membuka lahan baru. Setelah dipanen, timun tidak langsung dikemas. Dalam praktiknya, petani menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Salah satu kendala utama adalah hama. Hama timun meliputi kutu daun, kutu kebul, ulat gerayak, lalat buah, dan kumbang daun yang bisa menyerang daun, batang, dan buah. Penyakit yang sering muncul meliputi layu bakteri, embun tepung, dan embun bulu. Selain hama, pasokan air yang terbatas juga menjadi tantangan besar. Saat musim kemarau, daun tanaman mudah layu, dan ukuran buah timun bisa mengecil dari standar pasar. Selanjutnya, dilakukan sortasi, yaitu pemisahan timun berdasarkan ukuran, bentuk, warna, dan kondisi fisik. Selanjutnya, penanganan sederhana. Salah satunya
menjaga harga jual tetap optimal. Setelah proses sortasi, timun-timun yang layak dijual langsung dikemas ke dalam karung besar. Tidak ada pengepakan khusus, pengemasan hanya dilakukan dengan mengumpulkan timun berdasarkan kualitasnya. Timun yang sudah dikarungi kemudian diangkut secara manual dari kebun ke lokasi pengumpulan. Biasanya diangkut oleh pekerja setempat, dan biaya pengangkutan ini ditanggung oleh bos sayur bukan oleh petani. Nah, ini dia tempat pengumpulannya. Disinilah timun dikumpulkan sebelum dibawa ke pasar. Dari sini, bos sayur akan mengatur distribusi timun ke berbagai pasar, baik lokal maupun luar daerah. Di lokasi ini, petani menjual timun ke pengepul dengan harga sekitar Rp4.000 per kilogram. Harga tersebut masih bisa berubah tergantung musim, permintaan pasar, dan kondisi hasil panen. Berdasarkan informasi dari bos sayur, di kampung dan di desa lain di wilayah Ciater, beberapa petani sudah tidak lagi bekerja sama dengan pengepul. Hal ini terjadi karena mereka menyerahkan lahannya untuk pembangunan villa atau tempat wisata. Meskipun tidak dipaksa, kondisi ini muncul karena tekanan ekonomi atau tawaran tertentu. Beberapa petani pun beralih profesi atau berhenti bertani di lahan tersebut. Proses pasca panen seperti pengusapan dan sortasi, meskipun tampak sederhana, memiliki dampak besar terhadap kualitas, nilai jual, dan umur simpan hasil pertanian. Dengan penanganan yang tepat, timun tetap segar hingga ke pasar, dan petani mendapatkan hasil yang layak dari kerja keras mereka. Materi ini mengajarkan kita bahwa pasca panen adalah bagian penting dari rantai pertanian, bukan hanya panen semata. Petani juga perlu dukungan agar terus bisa memproduksi pangan sehat dan berkualitas.